Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Masih tetap semangat belajar? Syukurlah kalau masih tetap semangat belajar. Karena dengan kita belajar, maka kamu akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, serta membanggakan orang tua. Untuk mengawali belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tema 1 subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Apabila kamu di rumah mempunyai buku tema 1, silahkan dibuka. Mulai halaman 89. Mari kita mulai untuk belajar hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput yang luas, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan gunung-gunung. Di samping itu juga ada kenampakan alam yang buatan atau sengaja dibuat oleh manusia. Kenampakan alam itu dibagi menjadi dua, seperti yang Pak Guru tadi sebutkan. 1. Kenampakan alam yang terbentuk secara alami. Yang kedua adalah kenampakan alam buatan atau yang sengaja dibuat oleh manusia. Coba perhatikan di daerah di sekitarmu, bedakan mana yang alami dan mana yang buatan. Sudah ketemu? Syukurlah kalau sudah ketemu. Mari kita lanjutkan. Kita amati gambar berikut ini. Kita amati gambar berikut ini. Ini ada 4 gambar. Ini ada gunung, ini sawah, ini ada sungai, ini juga gunung, ini perbukitan, ini sungai, ini ada danau, ini ada apa anak-anak? Ini adalah waduk. Dari keempat gambar ini, mari kita berlatih menjawab pertanyaan yang ada 4 di sini. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ya, kamu bisa menjawabnya di buku masing-masing. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Masih ingat gambar tadi? Apakah kenampakan alam itu? Apakah kenampakan alam buatan itu? Sudah bisa menjawab semua? Kita lihat gambarnya sekali lagi. Nah, ini sudah. Apakah kamu tahu alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya raya akan berbagai sumber daya alam? Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Ada yang datang ke Bali untuk melihat pemandangan alam yang sangat indah. Ada yang datang ke Candi Borobudur sebagai kenampakan alam buatan. Ada yang ke Candi Prambanan. Ada yang ke Taman Laut Bunaken dan lain sebagainya. Karena Indonesia memang terkenal di dunia, kekayaan alamnya luar biasa. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Nih ada gambar sungai. Sungainya jernih, banyak ikannya tentunya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia.
Keadaan seperti ini jarang ditemui di negara selain Indonesia. Oleh karena itu, kita pantas bersyukur tinggal di negara Indonesia. Mari kita amati. Ini adalah peta Pulau Papua. Ya, Papua sekarang menjadi 3 provinsi. Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Timur. Di sebelah timurnya lagi adalah negara Papua Nugini. Kamu bisa mendalami materi ini pada buku siswa halaman 91. Pulau Papua itu merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland, karena Pulau Papua ini ditinggali oleh 2 negara, yaitu Indonesia dan Papua New Guinea. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi gunung yang ada di Papua yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Ini adalah merupakan gunung yang tertinggi di Indonesia. Begitu unik ya negara kita Indonesia. Nah, bagaimana dengan bentangan alam di pulau-pulau lain di Indonesia? Tentu semuanya memiliki keunikan tersendiri. Dari penjelasan tadi, marilah kita berlatih pada buku siswa halaman 91 sampai 93. Silahkan dibuka. Di situ ada tabel yang harus kita isi, yaitu ada 2 kolom di situ, nama pulau dan bentang alam secara umum. Kalau yang ada pada halaman 91 ini hanya Pulau Jawa. Kamu bisa ini isi gunungnya, gunung apa saja boleh di sini. Lembahnya apa saja, bukit, kemudian sungai, dataran rendah, pantai. Ini kamu bisa lihat referensi baik di buku siswa ataupun di Google di HP kalian semua. Kemudian pada halaman 92 dan 93 kamu bisa mendalami materi ini untuk pulau-pulau selain Pulau Jawa, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya untuk pulau-pulau besar, dan juga daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, bentang alam wilayah Indonesia itu bervariasi, tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim itu apa? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan kalau cuaca itu adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Lah, iklim dan cuaca tadi itu juga selain dipengaruhi oleh bentang alam, juga dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia yang di wilayah tropis, karena diliwati oleh garis khatulistiwa, yaitu garis lintang 0 derajat yang membagi 2 belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Letak Indonesia secara astronomis itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Ciri utama dari negara yang beriklim tropis itu adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun.
dengan rata-rata antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sedangkan lama waktu siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12 jam. Berbeda dengan negara-negara di belahan bumi utara atau selatan, itu antara malam dan siang lamanya berbeda. Ada yang lama malamnya daripada siangnya, demikian pula sebaliknya ada yang siangnya lebih lama daripada malamnya. Keadaan iklim di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut. Iklim musim, ya, iklim Indonesia itu iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Di Indonesia ada 2 musim. Musim penghujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai Oktober. Angin muson disebut juga angin musim, yaitu angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Angin muson di Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah angin muson barat, bertiup antara bulan Oktober sampai dengan April, ketika kedudukan matahari di belahan bumi selatan, yang menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara rendah di kawasan benua Australia, sehingga angin itu akan bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Karena melewati lautan yang luas, maka banyak membawa uap air, sehingga di Indonesia pada bulan Oktober sampai dengan April mengalami musim penghujan. Ini perhatikan petanya dan anak panah yang menunjukkan arah anginnya. Sedangkan yang kedua adalah angin muson timur, disebut juga angin muson panas barat daya, bertiup antara bulan April sampai dengan Oktober, ketika kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Hal ini menyebabkan kawasan benua Australia akan mengalami musim dingin, dan di benua Asia akan bersuhu lebih panas, sehingga Indonesia itu mengalami musim kemarau. Kenapa? Karena angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia membawa uap air yang sedikit karena melewati laut yang sempit, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. Setelah mendengar penjelasan tadi, coba kalian jawab ada 3 pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Silahkan bisa ditulis di buku tulismu masing-masing. Anak-anak semua, tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga di Indonesia akan terpengaruh dari ketiga hal tersebut. Anak-anak, untuk mendalami materi ini kamu bisa buka buku siswa halaman 96 sampai 97. Itu ada sebuah bacaan di situ. Kamu bisa menentukan ide pokok masing-masing paragraf yang isinya adalah mendalami materi tentang yang sedang kita bahas pada hari ini, yaitu kenampakan alam Indonesia. Mari kita amati gambar berikut ini.
Iklim, kondisi geografis, bentangan alam itu sangat mempengaruhi persebaran hewan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 jenis hewan atau fauna. Ada hewan tipe Asia, tipe peralihan, dan tipe Australia. Tipe Asia ini hewannya besar-besar. Ini ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng. Di Kalimantan terkenal dengan orang hutannya. Kemudian di tipe peralihan ini, hewan tipe peralihan. Oh ya, ini yang ini ada garis ini namanya garis Willis. Garis Willis ini yang membatasi antara hewan tipe Asia dan tipe peralihan. Nah, sedangkan garis Weber ini adalah yang membatasi antara hewan tipe peralihan dan tipe Australia. Kalau yang hewan di tipe peralihan ini hewannya sangat berbeda dengan yang di Australia, tipe Australia dan tipe Asia. Di sini ada babi rusa, burung maleo, anoa, dan ini ada komodo yang sangat terkenal di dunia, di Pulau Komodo. Kemudian untuk hewan tipe Australia ini hewannya kecil-kecil, yang paling besar ini ada kanguru, kemudian ada kuskus, ada burung kaktua dengan berbagai jenis, dan ada burung yang sangat terkenal yaitu burung cendrawasih. Itu adalah fauna yang ada di Indonesia. Kamu juga bisa mendalami pada buku siswa halaman 98 sampai dengan 100. Untuk persebaran flora atau tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini dibedakan menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun karakteristik tipe tumbuhan Indo-Malayan itu ada 7. 1, jenis meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Yang kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis naka. Tidak banyak tumbuhan sagu, itu yang ketujuh. Kemudian untuk jenis tumbuhan tipe Indo-Australian yang ada di Indonesia bagian timur, karakteristiknya juga ada 7. Yang pertama, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Kemudian yang kelima, jenis anggrek itu sangat banyak. Yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Anak-anak, untuk belajar hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Tetap semangat belajar ya, mudah-mudahan kamu sehat selalu, dan kita berdoa mudah-mudahan corona segera berlalu sehingga kita bisa masuk sekolah lagi seperti biasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.